Yang pertama adalah etika berbicara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat berbicara, yaitu sekretaris jangan ceroboh, jangan menyinggung perasaan orang lain, jangan membincangkan masalah pribadi, jangan gemar memuji diri sendiri, menghindari gosip, jangan memotong pembicaraan orang lain, dan jangan membesarkan persoalan sepele. Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang biasa diucapkan sekretaris saat menerima telepon. Saat seorang sekretaris mengangkat telepon, "Halo, selamat pagi. Dengan Sally Haruna Putri di sini. Ada yang bisa dibantu?" Nah, setelah seorang sekretaris mengetahui tentang permasalahan atau mengetahui tentang kepentingan dari seorang tamu, maka sekretaris bisa menjawab dengan sopan dan sesuai dengan SOP perusahaan yang berlaku. Yang kedua adalah etika berbusana. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang sekretaris dalam berbusana, misalnya waktu, keadaan jasmani, iklim, bahan, warna, motif pakaian, kosmetik, dan aksesoris. Yang berikutnya adalah etika menerima tamu. Etika dan aturan tersebut harus menjadi pedoman untuk menciptakan suasana menyenangkan, membuat tamu nyaman, dan meninggalkan kesan yang baik serta informasi yang dibutuhkan tamu terpenuhi. Beberapa aturan tersebut diantaranya adalah bersikap hormat, sopan, dan ramah ketika menerima tamu, penataan ruang penerimaan tamu harus nyaman, memahami tata cara menerima dan melayani tamu, dan yang terakhir adalah mendapatkan orang yang berkompeten di bagian penerimaan tamu atau yang biasa disebut front office, dan mempunyai cukup pengetahuan tentang struktur organisasi dan hal penting tentang perkantoran tempatnya bekerja. Nah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan mengenai etika menerima tamu, berikut akan saya jelaskan mengenai tugas sekretaris. Tugas sekretaris dibagi menjadi 3, yaitu ada tugas rutin, yang kedua ada tugas melaksanakan instruksi, yang ketiga adalah tugas kreatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tugas rutin. Tugas rutin itu maksudnya yaitu kebiasaan, contohnya seperti menyusun dan membuat surat, mengurus dan mengendalikan surat, menata arsip, menerima dan melayani tamu, menerima dan melayani telepon, mengatur jadwal kegiatan pimpinan, dan yang terakhir, mengirim dan menerima telegram atau fax email. Yang kedua adalah tugas melakukan instruksi. Instruksi yang dimaksud itu merupakan instruksi dari seorang pimpinan, contohnya itu menyiapkan rapat dan membuat notulensi. Yang kedua ada menyiapkan perjalanan dinas pemimpin dan lain-lain. Yang ketiga itu ada tugas kreatif. Tugas kreatif itu adalah menyusun daftar nama rekan atau pelanggan dengan lengkap. Yang kedua adalah membuat nama-nama tamu yang sering berkunjung. Yang ketiga meningkatkan pengetahuan kepribadian dan kecakapan. Yang keempat, efisiensi kerja meliputi perencanaan kerja dan pengelolaan waktu. Yang kelima adalah mengatur dan menyediakan perlengkapan alat-alat kerja dan ruang kerja. Yang keenam adalah mengirim ucapan kepada klien. Dan yang terakhir adalah memahami peraturan dan keadaan organisasi tempat ia bekerja. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan dari saya. Terima kasih.